Alhamdulillah, ala nikmatillah. Pada hari ini kita ada program Hari Anak dan peningkatan gizi dan sebagainya yang dimotori oleh Puskesmas Sawangan dan para musik di bidang kesehatan, yang ini mudah-mudahan menjadi cambuk buat kita dalam rangka peningkatan kesehatan untuk para santri kita, yaitu peningkatan gizi. Karena apa? Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dengan yang sehat itu insya Allah pemikiran berkemajuan selalu berkesinambungan untuk kemajuan perserikatan pada umumnya, khususnya kemajuan di Darul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pemberian makanan gizi ya, untuk anak-anak, memang ini program dari program nasional dan sekarang sedang dilaksanakan oleh Puskesmas Kelurahan Sawangan. Jadi saya Pak Lurah mendukung penuh untuk kegiatan ini karena kaitannya memang ini adalah demi kesehatan anak-anak, khususnya untuk masalah makanan. Jadi kita harapkan anak-anak ini biasakan dengan sarapan makanan sehat, berolahraga, dan mudah-mudahan nanti kalau ini sudah menjadi kebiasaan mereka itu menjadi anak yang tumbuh dengan baik, dengan sehat. Untuk kegiatan di pesantren Darul Arkom ini adalah untuk memicu anak-anak membiasakan diri untuk sarapan pagi, karena di mana sarapan pagi itu hal utama yang pertama kita asupan yang pertama untuk bisa memberikan perhatian atau fokus ke dalam pelajaran, kegiatan belajar mengajar, ya, agar supaya lebih terarah, lebih fokus. Dimana juga untuk aksi bergizi ini sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk menurunkan angka stunting, dan kita utamakan pertama adalah penurunan dari penyakit anemia pada khususnya untuk remaja putri, ya, dimana mereka dipersiapkan untuk sebagai penerus untuk kedepannya untuk memberikan melahirkan anak-anak yang sehat ke depannya. Jadi untuk kegiatan aksi bergizi ini saya rasa adalah kegiatan yang baik, di mana kami dari Puskesmas Sawangan ini mendukung selain untuk memberikan edukasi atau sosialisasi, juga melakukan screening dari kesehatan, dari pemeriksaan HB untuk menentukan apakah memang anak-anak ini dalam keadaan kondisi yang baik, terhindar dari anemia. Berdasarkan survei bahwa 23% pada remaja putri Indonesia dan sekitar 12% pada remaja putra di Indonesia itu mengalami defisiensi tablet besi atau anemia, dan ini menjadi satu kekhawatiran dari negara kita atau pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena remaja adalah penerus generasi ke depan yang mereka nanti akan menjadi tulang punggung sekaligus juga generasi yang akan melanjutkan pembangunan ini. Jadi pada remaja putri bahkan di Depok, ya, ini khusus di Depok saja, itu angkanya juga mencapai sekitar 20%. Nah, ini mengkhawatirkan sekali. Kenapa mengkhawatirkan? Karena remaja putri nanti mereka akan menjadi ibu peradaban yang akan melahirkan generasi-generasi. Kalau remaja-remaja putri ini mengalami anemia atau defisiensi vitamin dan besi gitu, ini akan memberikan dampak yang cukup berbahaya. Di antaranya misalkan stunting, ya. Dari ibu yang mengalami masalah kekurangan gizi, maka bayi yang akan dilahirkan nanti akan jadi stunting. Bukan hanya itu, kekurangan defisiensi daripada besi maupun asam folat yang biasanya terdapat pada tablet besi itu akan menyebabkan penyakit-penyakit, ya, yang sifatnya itu genetikal. Contohnya misalkan encephalitis ataupun terjadi adanya tulang punggung, ya, yang terbuka. Jadi sangat berbahaya. Bahkan adanya kondisi seperti
bibir sumbing itu juga diakibatkan oleh defisiensi anemia pada ibu hamil. Nah, kita tidak menginginkan ini terjadi, ya. Kita menginginkan remaja-remaja putri kita menjadi ibu-ibu yang siap, menjadi ibu yang sehat sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang kuat. Maka untuk mewujudkan negara yang sehat, negara yang kuat bermula daripada remaja-remaja yang sehat, remaja-remaja yang kuat, remaja putri yang sehat, remaja putra yang sehat. Terima kasih. Iya, itu buat saya. Lagi buat peserta gimana? Di aja tidak bawain. Dia aja. Tapi usianya bawa aja. 12 hari sendiri. 12 tahun. Empat 8 kali 4 ini. Kamu kelas berapa, Dek? Dek, kamu kelas berapa? 10. Namanya siapa? Mana ya, Dek? Tapi ini teman-teman kamu bukan? Iya. Kalau kelas saya namanya, namanya siapa? Seminggu berapa kali olahraga? Bisa? 2 kali, 3 kali. Ada berapa? Udah, itu siapa duluan? Mana tadi? Kamu pura-pura senang sekali. Tadi bilang 3 hari. Kalau sehari 2 kali, 3 hari. Siapa namanya? Anissa. Apa di sini? Minggu itu berapa kali? Minggu doang, 2 kali. Minggu 2 kali ya.
penuh asa, setiap bicara dan menuju Depok sejahtera. Depok berjuang dengan jiwa raga, Depok berkorban demi sesama, singkat tenang, contoh masa depan demi Indonesia berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang berbahagia, Aliyah dan Kanawiyah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bersama kita Muhammad SAW. Hari ini kita ada acara aksi bergizi di sekolah yang kita bersyukur tadi kita sudah senam pagi, kemudian sarapan pagi. Harapan kami Pak Lurah dan Ibu Dokter dan narasumber, hal ini kalau bisa sih jangan jarangnya dulu, sering-sering gitu. Jadi anak kalau pagi makannya bergizi, ada buahnya. Ya mereka senam pagi semangat, kemudian dia mungkin disenam makan, kemudian makannya banyak. Harapan saya ya kalau bisa sih atau sebulan sekali acara ini atau bagaimana lah. Gitu. Terima kasih kepada Pak Lurah dan Ibu pemateri kita dan Ibu Dokter. Tentunya kami menyambut baik acara ini dengan peningkatan gizi. Insya Allah anak-anak santri yang kita kenal dengan penyakit apa jarban, gudik-gudik itu insya Allah tidak ada. Walaupun ada mungkin bisa diatasi ya. Nah oleh karena itu kita semua terima kasih kepada Pak Lurah dan Ibu semuanya berkat acara ini terlaksana. Mungkin dari kami sebagai pimpinan, pertama saya terima kasih, dan kedua mohon maaf kepada Pak Lurah dan Ibu semuanya apabila tempatnya Pondok Darul ini seperti ini ya. Jadi koah ini atau aula ini kita pakai dulu sholat untuk pertemuan ya untuk segalanya multifungsi karena masih kita sedang dibangun. Doakan mudah-mudahan kita ini cepat jadi ya, cepat jadi melakukan 12 kali 8 dengan dua lantai gitu. Ya mudah-mudahan nanti kedua mungkin santai, tapi yang pertama jadi dulu lah gitu. Itu mungkin dapat saya sampaikan, dan anak-anak yang mengikuti acara ini, materi ini, semoga kalian semua sehat ya. Pesan-pesan jangan lupa jaga kebersihan, kesehatan, dan makan yang banyak ya, makan yang banyak gitu. Nasi bebas, lauk terbatas. Paham ya maksudnya? Nasi bebas, lauk terbatas. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik bahaya, nanti pondok bisa stres keuangannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita memang ada kegiatan aksi bergizi yang merupakan sebenarnya ini adalah kegiatan nasional ya, yaitu sarapan pagi bersama intinya ya. Betulnya kalau sarapan pagi, kenapa dengan sarapan pagi bersama? Karena kebanyakan apalagi di kota-kota besar anak-anak sekolah baik itu SD, SMP atau SMA atau yang sederajat ya, termasuk Kanawiyah, MI dan Aliyah, itu kadang-kadang intinya hari ini dari kami khusus Sawangan akan mengadakan kegiatan aksi bergizi. Tidak hanya ini pemicu saja sarapan pagi, misalkan setiap pagi makan sarapan yang benar ya, yang tadi bilang ada asupan gizinya. Kemudian kegiatan ini juga akan diisi dengan screening kesehatan atau pemeriksaan kesehatan. Ya nanti mungkin diperiksa HB-nya, betul ya Mbak Putri ya, akan pemeriksaan cek darah, karena kita akan melihat ya kalau memang asupan gizi kurang biasa. Jadi saya fokusnya ke Mbak Putri ya. Nah kalau kekurangan gizi yang
tidak pas, biasanya ada anemia. Tahu anemia ya? Kurang darah ya. Nah, biasanya kalau batas perempuan berapa ya? 12 ya. Nanti dari kami puskesmas nanti bekerjasama dengan pusat pengelolaan ASOM. Setidaknya setiap tahun sekali kami mengadakan pemeriksaan ini biasanya di awal tahun ajaran baru. Utamanya untuk tetap melakukan sarapan pagi karena penting ya asupan pagi. Tidak hanya sekedar yang saya sampaikan tadi asal terisi perutnya. Ya, mudah-mudahan dari Darul Akom sendiri bisa menyediakan makanan yang pas. Tadi disampaikan oleh Pak Ustaz sudah menjadi Bapak Rahwana SPD dengan kepada waktu tempat kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu anak-anak di sini ada yang dari Sanawiyah dan dari Aliyah ya. Mana yang Sanawiyah? Berapa orang Sanawiyah? Ada yang dari Sawangan ya? Sawangan asli. Saya tadi dengar ada yang dari Polres, ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi. Yang mana yang dari Sulawesi? Luar biasa ya. Yang di belakang ini ada dari Alia ini, ada yang dari Sawangan. Saya tahu hari siapa yang bisa menyanyikan lagu Mars Kota Depok ke depan. Pak Lurah mau kasih 100.000. Yang bisa nyanyi lagu Mars Kota Depok harus bisa. Oh, saya bukan orang Depok lah, tapi kan sekarang belajar di Depok. Nanti belajarnya boleh buka Google. Aduh, ada Pak Gurunya tuh, Pak Guru apa namanya? IT ya. Baik adik-adik sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang cerah ini. Saya lihat cerah-cerah kok, ya, semuanya tersenyum ceria. Kenapa? Udah sarapan semua tadi kan? Udah kan? Nah, sarapannya juga katanya sarapan yang bergizi. Kata Pak Ustaz tadi sampai habis yang tidak tersisa. Nanti kita berupaya supaya setiap saat, setiap pagi sarapan kita seperti itu. Bukan berarti seperti itu kayak yang tadi kita makan, tapi nilainya seperti itu. Tidak harus daging, karena protein bisa diambil dari tempe. Tidak harus ayam goreng, karena protein bisa diambil dari ikan. Jadi kalau yang seperti itu kata Pak Bang Pak Dodo, ya, bukan lagi sekarang 4 sehat 5 sempurna, ya, yang seperti adik-adik pelajari, tapi sekarang adalah gizi seimbang. Gizi seimbang. Kenapa acara ini diadakan? Acara ini diadakan supaya, ya, kita membiasakan diri dengan makanan atau asupan-asupan yang bergizi. Bu dokter nanti bisa menjelaskan makanan minuman dalam kaleng itu 1-2 hari kita nikmati nggak masalah, tapi ternyata itu pemicu kanker. Kapan terjadinya? Nanti bisa 5 tahun yang akan datang, 6 tahun yang akan datang. Makanya yang masih kita perhatikan dari sekarang, ya. Sebelum nanti kalian dewasa, tua, ya, terkena beberapa penyakit seperti ini, mari kita jaga dari sekarang, ya, mumpung kita masih muda. Kekukusan melewati beji. Lagi kekukusan melewati beji. Tahu kukusan? Kekukusan melewati beji. Mampir sebentar membeli paha. Biasakan sarapan bergizi agar kita tumbuh sehat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara
di sekolah yang ditempatkan di pesantren Darul Arqam ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akhiri olahraga atau aktivitas fisik dan konsumsi gizi seimbang. Meningkatkan komitmen sekolah untuk melaksanakan kegiatan aktivitas gizi secara rutin secara meningkatkan kolaborasi lintas sektor pusat dan daerah. Terselenggaranya kegiatan aktivitas gizi pada pesantren Darul Arqam pada hari ini semoga dapat mencapai tujuan nasional berikut serta memberikan manfaat bagi siswa-siswi dan seluruh warga negara dan seluruh warga sekolah. Para hadirin dan teman-teman, marilah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu penyampaian materi Ibu Nur Juliana SKM MPH. Beliau merupakan ketua perkumpulan promotor dan pendidikan kesehatan masyarakat Indonesia atau disebut dengan PCT KMI Kota Depok. Maka kami undang yang hormat Ibu Nur Juliana SKM MPH untuk menyampaikan materinya kepada Ibu Nur Juliana SKM MPH. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Lurah udah pantun, saya nggak mau ketinggalan. Saya mau pantun juga. Tangan tomat berbuah 5. Tomat dibawa ke Nusa Penida. Salam sehat dan bahagia untuk yang cantik dan gagah-gagah di depan saya. Kayaknya ya, melihat senyum-senyum dan semangat dari yang gagah-gagah dan cantik-cantik di depan saya optimis nggak ada yang anemia. Tapi jangan-jangan anemianya pada di kantong. Ada yang anemia di kantong? Ya ya, insya Allah. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang aksi gizi atau aksi sehat untuk diri. Ya, yang mungkin lebih mengarah kepada upaya pencegahan adanya makan rantai yang menyebabkan nanti generasi kita menjadi generasi yang lemah. Sebelum kita masuk kepada materinya, kita nggak pengen nih generasi kita nanti generasi yang lemah. Kenapa? Karena diawali dengan generasi yang pada ada saat ini itu generasi yang lemah. Ya, pernah nggak teman-teman ngerasain kondisi kayak gini? Kalau saya tanya ini udah umum ini, makanya saya kasih pesan itu. Satu, dua, tiga. Sampai pada malam hari kalau kena air, tangan dan kaki itu minat juga. Pernah? Ada yang pernah? Ya. Kemudian ada rasa denyutan jantung tidak teratur. Itu bukan berdebar-debar karena sesuatu ya. Ya, pernah rasa berdebar-debar karena sesuatu ya. Tiba-tiba berdebar karena dipanggil ya. Tiba-tiba berdebar karena ada seseorang yang lewat, kan? Tiba-tiba berdebar karena disebut nama seseorang kan. Tapi ini denyutan jantung karena kurangnya jumlah sel darahnya pada tubuh. Ya, saya nggak tahu saya pengen tahu dari Bapak Putri atau Dokter Muti. Hasilnya kalau bisa nanti hasil daripada pengumpulan KB diinfokan ke teman-teman semua. Supaya teman-teman tahu dan teman-teman bisa merubah pola makan dan pola hidup. Ya, kenapa? Ternyata 23%-nya itu remaja kita itu menderita anemia. Bahkan di Depok nilainya pun kurang lebih sama. Kebayang teman-teman, kalau remaja ini mereka bawaannya ngantuk, lemas, letih, lelah dan sebagainya, kira-kira belajar semangat nggak? Baru mau olahraga, baru senang-senang sedikit, Pak pusing. Baru olahraga, baru senang-senang sedikit, mual. Baru olahraga, baru aja sebentar olahraga, langsung berkunang-kunang, pingsan. Dan itu banyak kejadian di remaja ini. Anemia adalah kondisi tubuh mengalami penurunan jumlah sel darah merah. Nanti teman-teman dicek, kalau HB-nya di bawah 12 atau di bawah 11 atau di bawah 10 gitu ya, itu tandanya Anda menderita anemia. Dan biasanya kelihatan tuh adanya pucat, terutama di dekat
Ada yang mau jawab? Siapa? Hemoglobin itu udah jangan kemana-mana ya. Jadi teman-teman, apa sih kegunaan hemoglobin itu? Hemoglobin itu fungsinya di dalam darah kita untuk mengikat sel darah merah dan juga berfungsi untuk iya betul. Jadi kenapa kalau orang yang anemia hemoglobinnya rendah, artinya apa? Zat yang mengikat oksigennya kurang, sehingga Anda tidak cukup oksigen di dalam otak. Kenapa? Karena oksigen itu pertama kali itu ngalirnya kemana? Darah itu ngalir pertama kali kemana sih dari jantung sebenarnya? Ngalir pertama kali ke otak. Jadi kecepatan darah kita yang sepersedetik itu pertama kali ke otak. Kenapa ke otak? Karena Allah tahu orang itu melakukan sesuatu setiap hari bermula dari otak. Makanya ada orang bilang kalau dia melakukan sesuatu yang abnormal, itu nggak punya otak. Belum lagi apa yang kemudian terjadi nih. Kalau kita ya anemia itu tanda bahwa kondisi atau jumlah sel darah kita pada darah itu sedikit jumlahnya. Kelihatan bedanya? Ini yang normal. Ini ya. Bayangin kenapa pemerintah fokus banget sama remaja putri. Laki-laki bisa anemia, perempuan juga bisa anemia. Fokusnya kayak dokter putri juga bilang, saya fokusnya ke remaja putri ya. Kenapa? Ada bisa jawab. Ya, karena namanya siapa deh? Rahasia. Karena remaja putri itu mengalami menstruasi. Terus karena juga untuk generasi yang baru. Karena dia akan Melahirkan. iya dia akan hamil dan melahirkan. Tepuk tangan untuk dia Tasya. Biar untuk adik-adik. Silakan. Selamat jalan Dr. Mumi. Kemudian kembali. Oke ya. Nah ini penyebabkan ini ya. Jadi teman-teman adik-adik terutama nih yang laki-laki ya. Saya punya anak laki-laki 3. Ya, alhamdulillah anak laki-laki saya semuanya semua olahraga. Yang satu dia demen banget pemain futsal. Yang nomor 4 dia juga di pesantren SMP juga pemain futsal. Yang kecil juga begitu. Kenapa laki-laki itu penting olahraga? Karena adik-adik itu menikah yang sudah. Karena mengeluarkan hormon testosteron itu gimana? Olahraga. Ya. Jadi pastikan adik-adik olahraga. Hati-hati laki-laki yang nggak pernah olahraga. Hormon testosteronnya terus bertambah, tidak ada tempat melampiaskan pengeluaran hormon testosteron. Ngerinya akhirnya apa? Terjadi pikirin anak dari tetangga dan sebagainya, repot urusannya nanti. Ya, oke. Kedua, teman-teman sekalian, terutama yang perempuan, anemia juga disebabkan oleh menstruasi berlebihan. Pertama, kalau wanita memang ada menstruasi. Bayangin kalau sel darahnya dikit, tapi setiap bulan dikeluarin. Ya, pasti akan mengalami kekurangan, apalagi jika menstruasinya berlebihan. Kalau ada adik-adik yang ketika mau haid sakit sekali, ada yang sakit sampai guling-guling. Ya, itu bisa jadi karena ada satu faktor, salah satunya ada penyempitan. Ya, dan biasakan ketika mengalami kondisi sakit seperti itu, coba ada olahraga. Jadi mendekati waktu biasanya ya, ini seperti ada di sini ya. Biasanya kan kalau siklus menstruasi itu 28 hari. Jika tidak fokus, maka prestasi kedepannya akan tidak baik mereka-mereka yang sehat. Yang lanjutkan perempuan tadi ya, di efeknya. Kenapa di masalah negara? Kalau anak-anak laki-laki mereka kemudian
masa depannya atau kuliahnya ya tidak kemudian diteruskan. Kenapa? Karena prestasinya tidak berkembang. Apakah kemudian jadi ada masalah negara? Iya. Kalau pengangguran banyak, itu jadi masalah negara. Ya? Kalau kemudian karena sakit, jadi masalah negara. Kenapa jadi masalah negara? Karena sekarang konsepnya kesehatan, ya terutama penerima PBI, penerima bantuan iuran BPJS itu semua kan dibayarkan oleh negara. Apalagi kalau merokok. Kalau di pesantren kan nggak boleh merokok. Berdasarkan penelitian, para perokok nanti mereka akan awet muda semua. Ya, karena berdasarkan penelitian juga perokok rata-rata mati muda. Teman-teman, itu biaya. Ini saya kasih tahu aja. Kebetulan saya selain jadi dosen, saya itu ketua Persatuan Perkumpulan Promotor Kesehatan Masyarakat Indonesia. Saya juga bekerja di gedung Pura-Pura. Tahu ada gedung Pura-Pura? Siapa yang tahu gedung Pura-Pura? Gedung Pura-Pura, siapa yang tahu? Silakan. Siapa yang tahu gedung Pura-Pura? DPR, ya udah nanti buat nulis. Terima kasih. Saya juga kerja di gedung Pura-Pura di DPR, ya. Ternyata teman-teman sekalian, negara itu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk mereka yang sakit akibat rokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Dan ini adalah makanan-makanan yang akan memenuhi kebutuhan adik-adik untuk mendapatkan zat besi. Kenapa zat besi tadi? Zat besi fungsinya untuk membantu menghasilkan cadangan. Ya. Jadi apa? Makan makanan yang kaya sumber zat besi. Tahu apa namanya kerang? Kerang. Enak nggak? Itu tinggi sekali zat besinya. Ya. Jadi kerang itu tinggi sekali zat besinya. Ya. Kemudian tempe juga tinggi. Daging bahkan di bawah dari tempe. Ya. Untuk menghasilkan zat besi, ya. Kemudian susu, ya, hindari asupan kalori yang berlebihan, karena selain bikin ngantuk, dia juga akan menyebabkan kita udah kenyang duluan, kita nggak cukup nih makan buah, makan sayur dan sebagainya, ya. Dan kemudian makan buah, tadi buahnya apa? Hah? Tadi buahnya apa? Ya. Bagus semangka, bagus lagi buah melon, ya. Kemudian kita lakukan aktivitas fisik yang cukup, ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan di pesantren ini olahraganya rutin ya. Jangan olahraganya di orang, kalau olahraga di sekolah. Jangan olahraga tuh, boleh dong ngasih tahu, ya. Kebanyakan ini anak-anak remaja kita karena banyak kalorinya, kurang makan proteinnya, akhirnya terjadi apa? Obesitas pada anak-anak remaja, ya. Obesitas kadang juga walaupun punya obesitas dia juga bisa anemia, bukan yang kurus aja nih. Kenapa? Karena dia tadi banyakin kalorinya, tapi kurang zat-zat yang bisa menyebabkan jumlah zat besinya bertambah. Nah, satu lagi tadi saya sebutkan ya, kadang-kadang ada anak remaja kita harus makan sayur, harus makan vitamin, maka pemerintah kita itu ngasih yang namanya TTD, tablet tambah darah. Jadi walaupun itu ya, walaupun berat, pasti kira pas saya bilang tadi, kalau bisa Mbak Putri, yang anehnya kasih tahu bahkan ibunya juga dikasih tahu. Kenapa? Supaya ibunya bisa memberikan perhatian. Kalau pesantren tidak bisa memberikan makanan yang diperlukan bagi penderita anemia, itu bisa mensuplai. Ya, mungkin vitaminnya, atau mungkin dikasih buah bareng-bareng dan sebagainya, bisa. Ya, saya bilang juga kita tolong kasih hasil dari uji screening, beritahukan kepada anak dan beritahukan kepada orang tuanya, karena orang tuanya juga harus bergerak untuk memastikan anaknya. Cacat darah stunting permanen, otaknya nggak bisa berkembang permanen, kebayang nggak? Mereka
mereka akhirnya memiliki kecacatan permanen. Anak cantik kayaknya begitu-begitu aja, sampai tua ya begitu-begitu aja. Teman-teman nggak mau punya anak cantik ya? Oh, gitu bagaimana? Maka mulai dari kita, ya, yang tadi ini kondisi AL10. Jadi bayi yang lahir tanpa batok kepala. Itu ada di tahu bukan ada ya? Jadi langsung ke belokan gimana? Oh jangan namanya pengaruh. Jangan ini. Dan pasti kondisi ini nggak normal. Otaknya juga akan berdampak tidak baik. Kemudian ada kondisi yang tersebut dengan sifat bifida. Ini struktur tulang belakangnya terbuka. Ya. Dan juga salah satunya adalah menyebabkan ya disensitif. Jadi nggak simpel dan nggak sesimpel itu ketika kita menderita anemia terutama yang putri. Itu yang perlu kita bayangkan kalau seandainya punya anak begini nauzubillah, punya anak seperti ini nauzubillah, mulai jelas ya dengan Allah. Kalau teman-teman semua akan tumbuh berkembang menjadi remaja-remaja, pemuda-pemudi yang baik. Bukan agamanya, baik prestasinya. Al-Akhir, Wal-Akbar, dan juga ilmuwan-ilmuwan yang berkembang. Campur cendawan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa mau jadi